Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mujaki dari kelas manajemen 1E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi part of speech. Yang pertama, ada pengertian part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Lalu, ada 8 bagian part of speech ini. Yang pertama ada noun atau kata benda. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Yang ketiga ada verb atau kata kerja. Yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Lalu ada preposition atau kata depan. Yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung. Dan yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Saya di sini akan menjelaskan satu demi satu bagian-bagian dari part of speech ini. Yang pertama ada noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak dalam suatu kalimat. Noun juga bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Contohnya adalah table, book, choir, boy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh dalam kalimat, yang pertama ada they are my big family. Yang kedua ada Indonesia is my country. Lalu yang ketiga ada I will go to library alone. Lalu yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Contohnya adalah I, you, we, they, it, he, she, her, him, them, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika contoh dalam kalimat, yang pertama ada Jerry very friendly, so many people like her. Yang kedua ada I will call you at night. Lalu yang ketiga ada I went to buy that expensive shoes. Lanjut, yang ketiga ada verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Contohnya adalah be, have, do, will, can, study, speak, love. Lalu yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun, namun dapat juga terletak sesudah verb yang berhubungan dengan indera. Untuk satu noun atau pronoun terdapat lebih dari satu adjektif. Contoh old, young, bad, fat, big, small, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu selanjutnya ada adverb atau kata tambahan atau kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu kata kerja, kata sifat, atau adverb lainnya. Contohnya adalah always, often, very quickly, enough, really, no, today, yesterday, dan yang lainnya. Jika contoh dalam kalimat, yang pertama ada the room was good enough for me. Yang kedua ada they often wear flat shoes. Yang ketiga ada she speaks really fast. Lalu selanjutnya ada preposition atau kata depan. Merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu,
preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Contohnya adalah of, to, from, in, on, with, behind, because, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika contoh dalam kalimat, yang pertama ada she comes from America. Yang kedua ada put it on the table, please. Lalu yang ketujuh adalah conjunction atau kata hubung. Part of speech ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Contohnya adalah and, but, or, so, while, when, where, after, before, because, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika contoh dalam kalimat, yang pertama ada Jerry play music well, but he can sing. Yang kedua ada because it is raining, I will just stay at home. Lalu yang ketiga ada he is a smart boy, but lazy. Yang terakhir ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu seperti emosi, kagum, kecewa, dan sebagainya. Contohnya adalah wow, amazing, sorry, good, oh my god, dan sebagainya. Jika dicontohkan dalam kalimat, yang pertama adalah oh my god, are you okay? Yang kedua ada oh, it hurts. Lalu yang ketiga ada sorry, I didn't hear you. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi part of speech ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.